Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ariska Dewi Puji Lestari, Hoirunisa, Dila Arista, dan Ella Qonaatul Azizah akan memaparkan materi tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif atau seksual. Perkembangbiakan generatif melibatkan beberapa faktor. Yang pertama, organ-organ kelamin dan sel kelamin. Perkembangbiakan generatif melibatkan dua induk. Induk betina menghasilkan kelamin jantan yang disebut dengan sel sperma atau sel spermatozoa. Pada vertebrata, letak serta fungsi organ-organ perkembangbiakannya berkaitan dengan organ-organ pengeluarannya, terutama pada hewan jantan. Hewan jantan mempunyai organ kelamin berupa sepasang testis pada mamalia. Testis ini berada di luar rongga perut atau di luar tubuh, yang disebut dengan vas deferens atau saluran sperma. Pada jenis-jenis tertentu, vas deferens ini akan bersatu dengan saluran dari kandung kemih. Saluran bersama ini disebut dengan uretra. Uretra atau saluran sperma bermuara ke kloaka. Disebut kloaka karena merupakan lubang pertemuan sistem reproduksi dan sistem pencernaan. Pada hewan-hewan tertentu, lubang pelepasan dari sistem reproduksi dan sistem pencernaan terpisah. Sedangkan hewan betina mempunyai organ-organ kelamin berupa sepasang ovarium atau indung telur. Telur yang dihasilkan disalurkan ke oviduk atau saluran telur. Pada hewan yang bersifat vivipar, setelah oviduk terdapat uterus atau rahim. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina ada yang terdapat pada satu individu, misalnya pada cacing dan keong. Hewan seperti ini disebut hermafrodit, berkelamin dua. Pada hewan yang bersifat hermafrodit, belum tentu terjadi peleburan antara sperma dan sel telur yang dihasilkan dari individu yang sama atau pembuahan sendiri. Biasanya sel telur dibuahi oleh sel sperma dari individu lain. Selanjutnya yang kedua ada pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan adalah peristiwa meleburnya sel kelamin betina, sel telur, dengan sel kelamin jantan, yaitu sperma, membentuk satu sel yang disebut dengan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya berkembang menjadi individu muda. Pada hewan ovipar, perkembangan telurnya berlangsung di dalam telur. Sedangkan pada hewan ovipar atau melahirkan, embrio berkembang di dalam uterus atau rahim. Pembuahan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pembuahan di luar tubuh. Pembuahan di luar tubuh adalah proses peleburan sel telur dengan sel sperma. Berlangsung di luar tubuh induknya, disebut fertilisasi eksternal. Fertilisasi ini terjadi pada ikan dan amfibi. Fertilisasi eksternal ada dua macam, yaitu pembuahan luar secara acak dan pembuahan luar di dalam sarang. Yang kedua ada pembuahan di dalam tubuh. Pembuahan dalam atau fertilisasi internal terjadi di dalam tubuh induk betina. Pembuahan ini umum dilakukan oleh hewan-hewan golongan reptilia, burung dan mamalia, juga jenis-jenis ikan dan amfibi tertentu. Selanjutnya yaitu perkembangan generatif pada hewan tingkat tinggi. Hewan berderajat tinggi sudah dapat dibedakan antara hewan jantan dan hewan betina karena organ kelamin jantan dan organ kelamin betina sudah terpisah pada individu yang berbeda.
Yang pertama yaitu perkembangbiakan pada ikan. Ikan jantan mempunyai testis yang memanjang di daerah perut. Hewan jantan dewasa memiliki testis massa yang panjang seperti lemak keputihan. Sperma yang disalurkan ke fase deferens melalui lubang urogenital, letaknya di lubang anus. Ikan betina memiliki sepasang ovarium dengan saluran telur atau oviduk. Telur keluar melalui lubang urogenital. Saat dewasa, mereka memiliki ovarium membesar dan memanjang sekitar alat pencernaan. Kantung telurnya berwarna kekuningan. Ikan tertentu dapat menghasilkan ribuan butir telur dikeluarkan di dalam air dalam selang waktu. Selanjutnya itu perkembangbiakan pada katak. Katak hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di perairan. Katak dewasa hidup di air, tetapi pada saat musim kawin tiba, mereka kembali ke air. Katak jantan memiliki sepasang testis yang dapat menghasilkan spermatozoa dan dikeluarkan melalui saluran vas deferens dan berakhir pada kloaka. Sedangkan katak betina mempunyai sepasang ovarium, sepasang saluran telur, dan kloaka. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan pada reptilia. Reptilian disebut juga dioecous, yaitu disebut jenis kelamin terpisah. Hewan betina memiliki sepasang ovarium dan oviduk atau saluran telur. Oviduk mempunyai dinding yang dapat menghasilkan albumin atau cadangan makanan dan cangkang telur untuk telur-telur yang dihasilkan dan dikeluarkan melalui kloaka. Sedangkan reptil jantan mempunyai alat kelamin, sepasang testis dan vas deferens dan mempunyai organ kopulasi. Maka terjadilah fertilisasi internal. Telur reptil dilengkapi dengan cangkang untuk menyesuaikan dengan lingkungan luar atau di darat. Reptilia bertelur di darat walaupun ada jenis reptilian hidup di air. Contohnya yaitu kura-kura dan ular laut. Perkembangbiakan pada burung. Burung jantan memiliki sepasang testis dan vas deferens. Sebelum berakhir di kloaka, saluran spermanya membesar membentuk vesikula semenalis, kantung sperma tempat penyimpanan spermatozoa. Alat perkembangbiakan burung betina yang berfungsi hanya alat-alat kelamin sebelah kiri. Telur yang dikeluarkan oleh ovarium akan diatang sebuah corong yang disebut ostium. Di sekitar tempat inilah terjadinya pembuahan sel telur dan sel sperma. Ovum yang sudah dibuahi dan kemudian mengelilingi dan melengkapi oleh cadangan makanan dan albumin dan sampai di ujung akhir oviduk. Disinilah telur tersebut dibungkus oleh selaput telur dan cangkang yang mengeras yang terbuat dari zat kapur. Perkembangbiakan pada mamalia. Mamalia merupakan hewan gonoroksis yang memiliki alat perkembangbiakan sebagai berikut. 1. Organ kelamin jantan. Testis berjumlah 2 buah atau 1 pasang. Pada hewan yang testisnya di luar rongga perut dibungkus oleh semacam kulit yang disebut skortum. Sedangkan testis di dalam rongga perut tidak dilengkapi skortum. Testis dibentuk oleh saluran yang berbelit-belit dan sangat halus. Bagian inilah yang menghasilkan sperma. Selanjutnya sperma disalurkan ke saluran yang lebih besar diameternya yang disebut epidermis. Selanjutnya disalurkan ke vas deferens. Selanjutnya saluran ini dilanjutkan ke uretra. Yang kedua, organ kelamin wanita. Hewan wanita memiliki sepasang ovarium yang di dekatnya terdapat awal saluran telur ostium, baru dilanjutkan dengan oviduk. Sepasang oviduk bermuara ke uterus, yakni organ yang terbentuk kantong berdinding otot cukup tebal. Uterus berakhir pada vagina. Telur yang dihasilkan ovarium dilepaskan ostium dan dibuai oleh sperma di daerah oviduk. Zigot kemudian bergulir ke uterus. Pada organ ini akan berkembang menjadi embrio menjadi fetus atau bayi. Embrio berkembang di dalam uterus dalam jangka waktu tertentu. Masa inilah yang disebut masa kehamilan. Setelah itu anak lahir, induk betina melahirkan menyusui
anaknya sampai dewasa. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif melalui pertunasan. Tunas merupakan calon individu baru yang berupa tonjolan dan muncul pada tubuh individu induknya. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara ini misalnya adalah Hydra dan Obelia, atau kita sering memanggilnya adalah ubur-ubur. Selain itu, perkembangbiakan dengan tunas terjadi pula pada Porifera. Tunas menonjol dari tubuh Porifera setelah mencapai ukuran tertentu akan lepas dan menempel pada dasar. Seterusnya, tunas akan tumbuh menjadi Porifera baru. Selain itu juga terjadi pada Hydra atau ubur-ubur. Dan selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif melalui pembelahan sel. Cara ini dijumpai pada hewan-hewan bersel tunggal seperti filum protozoa. Nah, pembelahannya nih teman-teman terjadi dengan proses pembagian inti dan sitoplasma dengan bersamaan. Dari satu individu terbentuk 2 individu baru yang sama dengan induknya. Protozoa yang berjangkang misalnya nih adalah Euglypha yang terjadi melalui 2 tahap. Dan yang terakhir adalah melalui vegetatif dengan cara fragmentasi. Cara ini terjadi pula pada planaria atau cacing pipih. Fragmentasi adalah terbentuknya individu baru dari potongan tubuh induknya. Apabila seekor planaria dipotong menjadi tisa, potongan satu bagian kepalanya, potongan kedua badan, dan potongan ketiga dan adalah berupa ekor, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bagian kepala dari planaria akan membentuk bagian ekor. Kemudian bagian ekor akan membentuk kepala dan bagian badan akan membentuk kepala dan juga ekor. Begitu juga teman-teman, bila planaria dibelah sistematis menjadi 2 simetris bagian, masing-masing belahan akan membentuk individu baru. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video dari kami dari kelompok pertama biologi tentang perkembangbiakan pada hewan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.